Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apa yang menjadi trending topik di hari ini. Dan kita masih membahas ini berkaitan dengan fenomena yang cukup langka, Jessica. Terjadi di Serang, Banten, di mana radiasi, ada temuan radiasi dan juga paparannya ini cukup membahayakan bagi masyarakat. Ada 1.000 pencarian di hari ini. Dan untuk selengkapnya pemirsa, kita saksikan informasinya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kita akan bahas ya seperti apa dari temuan radioaktif di Cikande ini memang begitu langka, fenomenal dan juga membahayakan. Terutama ketika ditemukan, tentunya penanganan juga masih dilakukan di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten yang juga masih berlangsung ya sampai dengan hari ini Jessica dan juga pemirsa. Apalagi pada Senin pagi pemirsa, tim gabungan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Lingkungan Hidup, Gegana, Brimopolri, hingga TNI Angkatan Darat apel gelar pasukan untuk kemudian mereka ini melakukan penyisiran dan juga dekontaminasi untuk di sejumlah titik yang terdeteksi mengandung zat radioaktif cesium 137. Ini perlu dilakukan Jessica ya agar menelisik lagi, menyidik lagi apa yang menjadi penyebab dari adanya paparan radiasi di wilayah itu. Jadi Febrian dan pemirsa, untuk terkait dengan titik yang dilaporkan memiliki tingkat radiasi tinggi, ini salah satunya mencapai 1.000 microsievert per jamnya. Wah. Jadi selain pembersihan area yang terkontaminasi, petugas ini juga memeriksa kondisi kesehatan warga sekitar kawasan. Jadi Febrian dan pemirsa, untuk proses dekontaminasi ditargetkan akan selesai dalam waktu 1 bulan dengan terus memantau perkembangan situasi. Dan langsung saja ya pemirsa, kita dengarkan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal usai memimpin apel pasukan pada Senin pagi hari ini di halaman Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Ini wujud langsung tanggapan pemerintah terkait dengan kasus ini. Pemerintah ingin menyelesaikan kasus cesium 137 ini dari semua sisi dengan secepat-cepatnya. Dari dekontaminasi, kita akan melakukan langsung dekontaminasi pada 10 titik yang teridentifikasi. Dalam waktu paling lama 1 bulan kita upayakan sambil melihat perkembangannya. Kemudian dekontaminasi pada unit-unit yang tercemar juga kita minta dalam waktu 1 minggu bisa selesai. Kemudian penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial. Langkah-langkah terpadu kita lakukan, harapan kita akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga memberikan aman dan kepastian terkait dengan penyelesaian kasus ini. Dari sisi hukum, hari ini telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Bareskrim dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun demikian upaya penelusuran terhadap sumber cesium 137 terus dilakukan dengan masif dari 2 sisi. Dari sisi importasi scrap baja dan besi maupun dari kemungkinan kebocoran pelimbahan penggunaan cesium 137 untuk kepentingan komersial. Jadi memang statusnya sudah dinaikkan Jessica ya. Jadi dari penyelidikan menjadi ke penyidikan meskipun masih belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak dari kepolisian. Ini penting buat dilakukan Jessica dan juga pemirsa. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini sudah ada 9 orang yang dinyatakan positif terpapar radiasi namun belum menunjukkan gejala yang serius. Nah, usai gelar pasukan dilakukan, Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan Gubernur Banten, Kementerian Kesehatan, serta dengan sejumlah stakeholder terkait pun mengadakan penyuluhan dan edukasi kepada warga Cikande terkait dengan paparan radiasi cesium 137 ini. Penyuluhan ini bertujuan agar warga bisa memahami resiko
tidak melewati area yang terindikasi dan juga bersedia untuk pemeriksaan kesehatan. Pemerintah juga sedang melakukan penanganan dan juga dekontaminasi serta menerapkan berbagai langkah prioritas untuk bisa melindungi masyarakat terutama ketika mereka beraktivitas sehari-hari di area Cikande tersebut. Jadi selama ada penanganan ini sebetulnya pemerintah dan juga stakeholder terkait selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena pemirsa, dalam hal penanganan kesehatan, Hanif ini menegaskan kalau pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten melakukan langkah terpadu nih untuk menjamin kesehatan masyarakat. Pemerintah juga akan mengosongkan rumah warga yang terpapar radiasi radioaktif cesium-137. Jadi pemirsa, nanti warga akan dipindahkan terlebih dahulu ke lokasi lain hingga tim gabungan melakukan proses dekontaminasi. Pemindahan ini bukan memindahkan warga satu kampung, tetapi hanya beberapa rumah yang terdeteksi terpapar radiasi dengan angka di atas 1 mikrosievert per jamnya. Tapi masyarakat juga tidak perlu cemas dan juga khawatir dengan adanya radiasi di sejumlah titik. Karena nih pemerintah sudah memasang tanda garis dan pelang kalau tanda bahaya. Iya, memang itu perlu dilakukan agar tidak semakin menyebar. Apalagi ini kan awal kasusnya juga sampai dengan ada penolakan dari undang kita masuk ke Amerika Serikat dan juga ada yang melintir-melintir juga di Amerikanya sendiri gitu Jessica ya. Nah, sebelumnya memang Menteri Lingkungan Hidup ini mengonfirmasikan terdapat 32 titik yang teridentifikasi terpapar dari radiasi CS137 di Kecamatan Cikande dan juga Kibin. Dari total tersebut 22 titik berada di dalam kawasan industri modern Cikande di Kabupaten Serang, Banten. Tapi gimana? Febrian dan pemirsa nih, ngomong-ngomong kalau misalkan kita lihat lagi terkait dengan kronologi dan juga pernyataan dari pemerintah pusat, harus diingat nih karena ada terkait dugaan limbahnya ini dari Filipina ternyata. Betul. Febrian dan pemirsa. Jadi kalau kita melihat informasinya dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyampaikan kalau ada kontainer bubuk besi bekas yang mengandung cesium-137 ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priuk, dan kontainer berisi bubuk besi bekas yang terkontaminasi itu di-reekspor atau dikembalikan ke negara aslinya. Jadi pemerintah saat ini menduga kalau cesium-137 masuk ke lingkungan ini dengan proses peleburan scrap metal yang polusinya terbang kemudian menempel pada benda-benda di sekitar kawasan, termasuk nih kalau kita ingat kronologi kenapa sampai ketahuan itu ada di udang yang diekspor. Apalagi memang ini sempat diangkat di Parlemen Amerika Serikat yang meskipun agak berlebihan ya bilang kalau misalnya konsumsi udang dari Indonesia bisa jadi alien katanya. Walaupun tidak jadi alien tapi tetap berbahaya ya, dan juga harus menjadi perhatian kita semua. Dan juga pertanyaan juga kenapa bisa ada limbah yang ini bukan organik membahayakan bisa masuk ke Indonesia. Tentunya ini menjadi PR ya, tadi kan juga sudah dibentuk ada tim satuan dari TNI, polisi dan juga jajaran lainnya. Nah, kita lihat lagi pemirsa dan juga Jessica, sebenarnya paparan dari radiasi cesium-137 atau CS137 di kawasan industri Cikande Serang Banten ini tentunya menjadi perhatian karena berkaitan dengan zat radioaktif yang penggunaannya tentunya diatur sangat ketat. Dampaknya bagi manusia ini sangat banyak, termasuk hingga bisa menyebabkan kematian kalau terkena paparan yang sangat tinggi. Tidak jadi alien tapi bisa jadi mati ya Jessica, itu tetap berbahaya. Nah, cesium-137 atau CS137 ini adalah zat radioaktif hasil sampingan dari fisi nuklir seperti yang terjadi di reaktor atau ledakan nuklir. Zat radioaktif ini memancarkan radiasi beta dan juga gamma yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika terpapar dalam jumlah yang tinggi. Cesium-137 ini juga tidak berbentuk gas, tapi bisa berbentuk serpihan atau debu. Ini make sense dengan informasi Jessica tadi ya, karena memang bentuknya ada temuannya serpihan besi ya dari yang ditemukan di Tanjung Priuk tadi, seperti itu. Tapi ini berbahaya sekali Jessica ya. Betul sekali Febrian dan pemirsa, ini sangat berbahaya karena mudah menyebar lewat udara dan juga larut dalam air, bahkan ini menempel di tanah ataupun material lain. Jadi pemirsa, zat radioaktif ini juga mudah terserap di tumbuhan, hewan dan juga manusia. Nggak heran kalau sampai saat ini dikonfirmasi sudah ada 9 orang korban dari paparan cesium-137 ini. Dan kalau masuk ke tubuh manusia maka akan mudah menempel pada otot. Dan ini dapat merusak sel, DNA dan juga menimbulkan resiko kanker. Tergantung pada jumlah dosis radiasi dan juga durasi paparan serta faktor usia.
Sedangkan dari luar tubuh manusia ini dapat menyebabkan luka bakar radiasi yang juga bisa menyebabkan kematian. Jadi pemirsa, gejala dari sindrom radiasi akut itu mulai dari mual, muntah, diare, pusing, bahkan ada pendarahan. Tapi ini masih sangat bergantung pada dosis radiasi yang diterima tubuh. Dan celakanya pemirsa, zat radioaktif ini tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah memindahkannya ke lokasi yang aman supaya meluruh dalam waktu 30 tahun kemudian. Jadi ini nggak main-main ya Jessica ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga memindahkannya pun ini membutuhkan proses yang tidak sebentar ya. Untuk itu mungkin sudah benar yang dilakukan pemerintah, jangan sampai bertambah lagi korbannya, cukup 9 saja. Dan juga ini menjadi evaluasi bagi kita untuk mengatur bagaimana komoditas limbah bisa sampai ke negeri ini dan juga jangan sampai merugikan masyarakat khususnya yang berada di Serang, Banten, karena kan industri udang juga cukup tinggi di sana. Kalau misalnya ditolak di berbagai negara, perekonomian kita juga yang lagi terganggu ya. Apalagi kan pemerintah sedang mengejar nih untuk kenaikan dari tingkat ekonomi kita, Jessica ya. Betul sekali, untuk neraca dagang dari sisi ekspor ini diperlihatkan. Betul. Dan Febrian dan pemirsa tahu gak sih, setelah adanya penolakan dari FDA terkait dengan udang kita nih yang katanya terkontaminasi, akhirnya Indonesia dan juga Amerika Serikat saat ini harus membuat MOU baru. Ini terkait dengan ada standar baru yang harus diterapkan sebelum kita mengekspor ini adanya baik udang ataupun sektor perikanan kita ke Amerika Serikat, Febrian. Jadi dampaknya ini cukup panjang ya, bukan hanya kesehatan saja. Nama tapi baik Indonesia juga. Nama baik Indonesia di mata dunia juga dipertaruhkan. Kita harapkan nanti akan ada yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah bagi kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.